Halo, kali ini saya akan membahas mengenai portofolio. Apa sih portofolio? Pengertian portofolio menurut Google adalah portofolio sendiri merupakan dokumen terstruktur dan rapi yang berisi hasil karyamu dan aktivitasmu. Dan menurut saya sendiri adalah portofolio itu adalah hasil karya atau pekerjaan seseorang yang dapat menambahkan value atau nilai jual si pembuat portofolio tersebut pada saat mengelola pekerjaan. Siapa saja biasanya yang memiliki portfolio? Pada umumnya, orang-orang yang memiliki portfolio itu adalah orang-orang yang berprofesi sebagai atau berkecimpung di dunia seni, kreatif maupun teknologi, seperti misalnya desainer, fotografer, penulis, jurnalis, programmer, sosial media, dan lain-lain. Jadi emang biasanya untuk portfolio ini memang lebih banyak didominasi atau orang-orang yang punya itu orang-orang yang berprofesi di dunia seni dan kreatif ataupun teknologi. Let's say kenapa? Karena orang-orang di luar tersebut, let's say kalau misalnya kayak accounting, bisa aja gitu dia bikin portfolio. Tapi kan biasanya kalau accounting atau kayak finance gitu kan hasil pekerjaannya kan sangat-sangat confidential gitu kan. Jadi nggak bisa uh, di up atau di open ke pihak-pihak luar gitu. Ini adalah salah satu contoh portfolio di bidang desain. Jadi biasanya kalau untuk kayak di bidang desain ya desain itu sekarang luas banget kan, ada UI designer, interaction designer, macam-macam. Jadi biasanya bentuk portfolio itu seperti ini. Nah, portfolio sendiri itu biasanya semua hasil pekerjaan-pekerjaan yang udah pernah dibuat, let's say kayak brandnya apa, itu pasti dicantumkan di dalam portfolio. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu ngelihat juga selain hasil portfolio itu dia ngelihat juga kayak biasanya orang ini tuh bikin hasil karyanya ini itu dipakai untuk apa. Let's say kalau ini dalam case ini untuk brand Clear ya. Nah, ada lagi juga nih salah satu portfolio di bidang desain. Jadi contohnya seperti ini. Memang kalau di bidang desain ini portfolio itu macam-macam banget dan hasil karyanya pasti banyak banget biasanya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat portfolio? Yang pertama, pastikan portfolio itu dibuat menggunakan format dokumen PDF. Hal ini agar dokumen bisa terlacak oleh applicant tracking system. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu atau rekrutmen tim itu biasanya ada sistem sendiri untuk upload CV atau upload dokumen portfolio gitu. Nah, biasanya tuh ada aja gitu kan ngirim CV atau portfolio itu dalam bentuk format itu JPEG kalau nggak PNG. Nah, itu sangat sangat tidak disarankan. Apalagi Word ya. Kalau Word itu sebenarnya oke-oke aja, tapi takutnya itu disalahgunakan karena Word itu kan masih bisa diedit-edit. Nah, kalau PDF ini udah paling aman sih. Yaitu hasilnya oke, ukurannya juga biasanya nggak terlalu besar. Habis itu dokumennya juga rapih gitu. Nah, yang kedua adalah ukuran portfolio atau ukuran dokumennya itu maksimal itu biasanya 10 megabyte. Kenapa? Karena biasanya applicant tracking system itu punya batas maksimum. Sistemnya itu punya batas maksimum untuk mengupload CV atau dokumen-dokumen. Biasanya rata-rata itu 10 megabyte. Tapi ada yang di bawah 10 megabyte itu ada, cuma rata-rata itu 10 megabyte gitu. Yang berikutnya adalah masukkan semua pencapaian dan karya yang udah pernah dibuat. Nah, karya yang udah dibuat atau pencapaian yang udah pernah dibuat otomatis yang berhubungan dengan posisi-posisi yang dilamar. Let's say misalnya desain ya hasil-hasil desainnya gitu kan. Bukan hasil karya tulis gitu. Itu sangat-sangat jauh lah gitu. Yang berikutnya adalah jangan lupa untuk cantumkan kontak seperti email dan nomor telepon. Sebenarnya ini udah ada di CV sih, cuman ini sebagai informasi tambahan aja. Kalau di portfolio itu juga perlu kontak-kontak seperti email dan nomor telepon. Kalau misalnya berikutnya adalah terakhir ini adalah cantumkan link kalau memang mempunyai portfolio yang berupa link. Let's say misalnya ada juga kalau kayak desainer itu kan biasanya dia itu portfolio itu biasanya tuh nggak cuma dalam bentuk offline gitu, online-nya juga ada kayak entah itu pakai website, entah itu dia pakai Behance atau Dribble dan lain gitu. Itu aja mengenai portfolio. Emang nggak banyak hal mengenai portfolio karena portfolio itu pada dasarnya itu sangat-sangat mudah dibuat. Yang penting itu formatnya itu sesuai dengan yang saya share tadi gitu. Karena pada dasar portfolio itu juga memang hasil pekerjaan dari setiap orang sih gitu. Jadi dia bisa bikin seperti apa aja dalam format
formatnya itu ya yang tadi aku bilang kayak PDF gitu-gitu. Kalau lebih itu, thank you untuk materi portfolionya. See you di next materi ya.